Di dunia modern yang didominasi oleh pesawat siluman, tampaknya mengejutkan bahwa Amerika Serikat masih terus mengembangkan pesawat tempur yang sangat berbeda dengan konsep ini. Namun, F-15EX membuktikan bahwa kekuatan kasar bukanlah sesuatu yang kuno, melainkan pilihan yang sepenuhnya sadar dan, yang terpenting, efektif. Muatan besar, elektronik canggih, dan kemampuan untuk beroperasi dalam kondisi paling ekstrim menjadikan pesawat ini tambahan yang sangat baik untuk armada pesawat siluman F-35 Lightning II yang baru. Hari ini, kita akan mencari tahu bagaimana F-15 Eagle yang legendaris berhasil mempertahankan posisinya di arena pertempuran sebagai salah satu pesawat tempur terbaik abad ke-21. McDonnell Douglas F-15 Eagle dapat disebut dengan aman sebagai hasil dari persaingan sengit antara Angkatan Udara AS dan Angkatan Laut AS pada tahun 1965, yang bersaing mengenai masa depan penerbangan taktis Amerika. Menteri Pertahanan AS, Robert McNamara, meminta kedua layanan untuk menyediakan jet tempur taktis berbiaya rendah yang dapat menggantikan armada pesawat tempur North American F-100 Super Sabre dan berbagai pesawat pembom ringan. Namun, pada Juli 1967, pesawat tempur Uni Soviet, MiG-25, dipamerkan dalam pameran udara Domo, yang menambah tantangan dalam perencanaan pesawat tempur masa depan AS. Setelah pengalaman Perang Vietnam, permintaan proposal untuk pesawat tempur superioritas udara diajukan pada tahun 1968, mengharuskan perusahaan-perusahaan kedirgantaraan besar merancang pesawat tempur kursi tunggal dengan berat lepas landas maksimum 4.000 lb dan kecepatan tertinggi Mach 2,5. Setahun kemudian, dari opsi yang diusulkan oleh 4 perusahaan, Angkatan Udara mengecualikan General Dynamics, namun melanjutkan kontak dengan Fairchild Republic, North American Rockwell, dan McDonnell Douglas. Akhirnya, McDonnell Douglas keluar sebagai pemenang dengan prototipe yang menyerupai sayap tetap dan ekor ganda seperti Grumman F-14 Tomcat. Saat model produksi pertama muncul, konsep pesawat tempur kursi tunggal murni diubah, dan dua opsi muncul, kursi tunggal F-15 dan kursi ganda TF-15, yang kemudian berganti nama menjadi F-15A dan F-15B. Versi-versi ini berkembang menjadi 4 keluarga utama pesawat tempur. Versi F-15E Strike Eagle, pesawat serang segala cuaca dengan 2 tempat duduk dan tangki konformal, menjadi dasar bagi Ascent Eagle dan turunannya, F-15 Advance Eagle, yang merupakan pengembangan F-15E dengan desain sayap dimodifikasi, memungkinkan penempatan 2 titik keras senjata tambahan di bawah sayap. F-15SE Silent Eagle, dengan efek permukaan hamburan radar yang berkurang karena penggantian tangki bahan bakar konformal dengan kompartemen senjata konformal dan kemiringan 2 sirip ekor vertikal 15 derajat keluar, mengurangi jejak radar sambil meningkatkan daya angkat. Tamu kita hari ini adalah F-15EX, atau Eagle II, evolusi terbaru dari model F-15E. Ide untuk F-15EX muncul pada awal 2010-an, ketika Angkatan Udara AS menyadari bahwa mereka akan kekurangan pesawat tempur pada tahun 2020-an karena penundaan dalam program modernisasi pesawat yang ada. Setelah berakhirnya Perang Dingin, anggaran pertahanan AS mengalami pemotongan signifikan, dan produksi pesawat F-22 Raptor, yang awalnya direncanakan sebanyak 381 unit, terkunci pada 187 unit pada tahun 2009. Sementara itu, program F-35 Lightning II juga mengalami penundaan. Angkatan Udara AS, yang sebelumnya berencana untuk pensiun armada F-15 pada pertengahan 2020-an, mulai serius memperbarui keluarga F-15. F-15E, yang dirancang untuk serangan darat, merupakan perubahan radikal dari F-15 Eagle yang awalnya dirancang untuk superioritas udara. Pesawat ini menjadi platform serang udara ke darat yang efektif, tanpa mengurangi kemampuan tempur udara. F-15E Strike Eagle adalah modifikasi dari F-15B dengan perubahan struktural signifikan dan penggunaan mesin turbo kipas General Electric F110GE129 yang lebih bertenaga, dengan daya dorong 29.500 lb. F-15EX kemudian berkembang dengan desain yang lebih modern dan fitur-fitur baru seperti sistem fly-by-wire yang menggantikan kontrol penerbangan manual, serta sistem avionik yang lebih canggih. Selain itu, perubahan pada sayap dan komponen pesawat memberikan peningkatan daya tahan dan efisiensi. Fitur utama dari generasi baru ini adalah penggantian sistem peperangan elektronik sebelumnya dengan sistem EPA baru yang lebih canggih, serta integrasi sistem radar dan sensor terbaru. Pemasangan fly-by-wire telah menghilangkan masalah stabilitas pada F-15 yang sebelumnya terjadi.
Dengan sistem avionik yang lebih terbuka, F-15EX kini lebih mudah beradaptasi dengan peningkatan di masa depan. Salah satu argumen terkuat yang mendukung F-15 dibandingkan dengan pesawat siluman generasi terbaru adalah kemampuan muatan yang mengesankan. Ketika varian F-15 asli pertama kali memasuki layanan, pesawat ini membawa muatan udara ke udara terbesar dalam waktu yang lama. Kemudian, dengan hadirnya F-15 Strike Eagle, kemampuan ini berkembang pesat selama beberapa dekade berkat penambahan senjata berpemandu presisi. F-15EX tidak terkecuali. Dan dengan percaya diri melanjutkan tradisi tersebut, memungkinkan pesawat ini membawa hingga 12 rudal udara ke udara dalam konfigurasi umum serta sekitar 30.000 lb amunisi untuk misi udara ke darat. Lebih lanjut lagi, dengan menggunakan rak yang diperluas dan stasiun senjata tangki bahan bakar konformal, Eagle 2 berpotensi membawa hingga 16 AM-120, 4 AM-9, dan 2 rudal anti radiasi berkecepatan tinggi AGM-88. Meskipun konfigurasi ini belum diuji oleh militer, F-15EX dapat membawa sejumlah besar persenjataan ke arah musuh. Misalnya, pesawat ini dapat membawa rudal jarak jauh udara ke permukaan seperti AGM-158 Joint Strike Missile atau senjata respons cepat peluncuran udara AGM-183 Air Launched Rapid Response Weapon untuk serangan presisi. Selain itu, pesawat ini bisa dilengkapi dengan 16 bom berdiameter kecil GBU-39, 4 rudal udara ke udara jarak menengah canggih AMRAAM, dan 1 amunisi serangan langsung gabungan seberat 2000 lb. Singkatnya, Anda tidak akan menemukan pesawat tempur lain dengan muatan senjata sebesar ini yang masih mampu melakukan manuver agresif tanpa batasan pada sudut serang. Tak lama setelah F-15EX diberi nama resmi Eagle 2, Angkatan Udara AS mengumumkan pembelian 12 jet tempur pertama dengan biaya $123 juta atau sekitar $12,5 juta per unit. Meskipun harga ini kemudian sedikit menurun dan saat ini bisa mencapai maksimum $97 juta per unit, harga tersebut masih hampir $20 juta lebih tinggi dari harga jet tempur siluman F-35A yang baru. Namun, penting untuk diingat bahwa tujuan kedua pesawat ini sangat berbeda. Angkatan Udara AS berencana membentuk armada yang terdiri dari 144 jet tempur F-15EX. Namun kemudian memutuskan untuk mengurangi pesanan menjadi 80 unit. Beberapa waktu setelah itu, dengan perhitungan yang lebih matang, mereka memutuskan untuk meningkatkan jumlah pesawat yang dibutuhkan menjadi 104 unit. Selain itu, sementara program pengembangan jet tempur generasi ke-6 AS, yang akan mendominasi udara di masa depan, telah dihentikan, Angkatan Udara AS sangat membutuhkan tambahan kekuatan serang dari ratusan F-15 yang dipersenjatai berat, terutama dengan meningkatnya ketegangan di seluruh dunia. Sebagai tambahan, F-15EX tidak hanya membawa keunggulan dalam hal kapasitas muatan senjata, tetapi juga dalam kemampuan operasionalnya yang lebih fleksibel dibandingkan dengan pesawat siluman. F-15EX menawarkan keuntungan besar dengan kemampuan membawa berbagai jenis persenjataan yang dapat digunakan untuk berbagai misi, baik itu dalam peperangan udara, serangan ke darat, maupun dukungan dekat pasukan. Meskipun pesawat seperti F-35 memiliki keunggulan dalam hal siluman dan teknologi mutakhir, F-15EX tetap menjadi pilihan yang sangat kuat untuk melengkapi armada udara AS, terutama dalam menghadapi ancaman yang beragam dan dalam kondisi pertempuran yang lebih terbuka. Dengan fitur-fitur canggih seperti sistem avionik terbuka dan fly-by-wire, F-15EX juga menawarkan peningkatan signifikan dalam kemampuan kendali penerbangan dan pemrosesan data, memungkinkan pesawat ini beradaptasi dengan teknologi yang terus berkembang. Sistem radar yang lebih kuat, kemampuan perang elektronik yang lebih baik, dan integrasi dengan platform lainnya menjadikan F-15EX lebih dari sekadar pesawat tempur generasi lama. Ia adalah sebuah platform yang siap bertahan di medan perang masa depan, memberikan fleksibilitas lebih besar dalam menghadapi berbagai skenario tempur. F-15EX juga menawarkan keunggulan dalam hal biaya operasional. Dibandingkan dengan pesawat-pesawat siluman yang lebih mahal seperti F-22 atau F-35, biaya perawatan dan pengoperasian F-15EX jauh lebih rendah, memberikan Angkatan Udara AS opsi yang lebih terjangkau tanpa mengorbankan kemampuan tempurnya. Ini sangat penting mengingat anggaran pertahanan yang terbatas dan kebutuhan untuk mempertahankan kemampuan superioritas udara di seluruh dunia. Seiring dengan peningkatan ketegangan global dan kemajuan pesawat tempur di negara-negara pesaing,
Seperti pesawat-pesawat Rusia dan Cina, Angkatan Udara AS akan semakin bergantung pada pesawat seperti F-15EX untuk memberikan keunggulan udara yang diperlukan dalam menghadapi ancaman di berbagai teater pertempuran. F-15EX adalah pilihan yang sangat baik untuk menjaga keseimbangan kekuatan udara AS dan memberikan fleksibilitas yang diperlukan di medan perang yang terus berubah. Dengan demikian, apakah F-15EX akan tetap menjadi bagian penting dari armada pesawat tempur AS hingga tahun 2040-an? Jawabannya mungkin adalah ya. Mengingat kemampuannya untuk beradaptasi, biaya yang lebih efisien, dan kapasitas senjata yang besar. F-15EX bukan hanya sekedar warisan dari F-15 asli, melainkan sebuah pesawat tempur yang dipersenjatai dengan teknologi modern dan dirancang untuk menghadapi tantangan masa depan. F-15EX dirancang untuk memenuhi tuntutan masa depan dengan mengintegrasikan sistem avionik canggih, radar AESA dan kemampuan perang elektronik yang lebih baik. Pesawat ini juga memiliki kapasitas untuk membawa berbagai macam senjata canggih, seperti misil udara ke udara dan udara ke permukaan, yang memungkinkan fleksibilitas dalam berbagai misi, dari pertahanan wilayah hingga serangan jarak jauh. Salah satu keunggulan utama dari F-15EX adalah biayanya yang lebih rendah dibandingkan dengan pesawat tempur generasi kelima seperti F-35, tetapi tetap menawarkan kemampuan tempur yang sangat kompetitif. Mengingat biaya yang lebih efisien ini, F-15EX bisa menjadi pilihan strategis bagi Angkatan Udara AS untuk menjaga keunggulan udara tanpa memerlukan pengeluaran yang sangat besar. Di sisi lain, F-15EX dilengkapi dengan kemampuan untuk beroperasi bersama dengan pesawat tempur generasi kelima seperti F-22 dan F-35. Integrasi yang baik antara pesawat-pesawat ini dapat memberikan keuntungan strategis yang signifikan dalam pertahanan udara, dengan F-15EX berfungsi sebagai pengawal udara yang kuat dan fleksibel, sementara pesawat generasi kelima lebih fokus pada misi stealth dan serangan presisi. Dengan perkembangan teknologi yang cepat dan kebutuhan untuk menghadapi ancaman dari negara-negara pesaing, F-15EX dapat bertahan lama di Angkatan Udara AS. Dengan pembaruan perangkat keras dan perangkat lunak yang berkelanjutan, pesawat ini akan terus bisa mengimbangi ancaman yang ada hingga tahun 2040-an dan seterusnya. Dengan kata lain, F-15EX akan tetap menjadi tulang punggung armada tempur udara AS, melengkapi pesawat-pesawat generasi terbaru dan memastikan bahwa keunggulan udara AS tetap terjaga di seluruh dunia. Di samping itu, kemampuan F-15EX untuk beradaptasi dengan teknologi yang terus berkembang adalah salah satu faktor kunci yang memastikan masa depannya dalam armada pesawat tempur AS. Dengan kemampuan untuk mengintegrasikan perangkat keras dan perangkat lunak baru, F-15EX dapat diperbarui secara berkala untuk mempertahankan daya saingnya dalam menghadapi ancaman yang terus berubah. Misalnya, F-15EX bisa dipasang dengan sistem radar yang lebih canggih, perangkat perang elektronik yang lebih kuat, serta teknologi komunikasi dan sensor terbaru, memastikan pesawat ini tetap relevan dalam konteks modernisasi ancaman global. F-15EX juga memberi fleksibilitas lebih dalam hal misi-misi yang dapat dilakukannya. Pesawat ini dirancang untuk melakukan berbagai tugas, mulai dari dominasi udara, serangan permukaan, hingga dukungan udara dekat dan pengintaian. Kemampuannya untuk membawa muatan senjata yang lebih banyak dibandingkan dengan pesawat tempur sejenis memungkinkan F-15EX untuk mendukung berbagai operasi tempur, baik itu dalam pertempuran intensif maupun misi-misi lebih terarah seperti serangan presisi pada infrastruktur musuh. Dengan berbagai peningkatan yang dapat dilakukan, F-15EX juga lebih mudah dioperasikan dan dipelihara dalam jangka panjang, memberikan keunggulan dibandingkan dengan pesawat tempur yang lebih canggih dan mahal. Kemampuan ini sangat penting, mengingat tantangan logistik dan biaya pemeliharaan yang dapat menghambat operasional pesawat generasi kelima yang lebih kompleks. Sementara itu, negara pesaing seperti Rusia dan Cina terus mengembangkan pesawat-pesawat generasi baru, seperti Su-57 dan J-20, yang memiliki kemampuan stealth dan avionik canggih. F-15EX akan tetap menjadi pesaing yang tangguh berkat fleksibilitas, kemampuan tempur, dan biaya yang lebih efisien. F-15EX dapat beroperasi dengan sangat efektif dalam berbagai skenario, baik dalam menghadapi pesawat-pesawat generasi kelima yang lebih mahal maupun dalam misi multirole di medan perang yang lebih dinamis. Pada akhirnya, dengan teknologi yang terus berkembang dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan ancaman global, F-15EX diharapkan akan tetap menjadi bagian penting dari armada Angkatan Udara AS selama 2 dekade mendatang. Jadi,
Apakah menurut Anda Angkatan Udara AS harus mempertahankan F-15EX atau Eagle 2 dalam layanan hingga tahun 2040-an, mengingat perkembangan pesawat tempur generasi mendatang? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk memberikan like, subscribe ke saluran kami, dan tekan tombol notifikasi untuk mendapatkan lebih banyak konten seperti ini. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.